warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi syakur. Wa ala alihi wa ashabihi bijihadis surur. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati panitia dan peserta lomba, serta para pemirsa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya, Fitri Aulandari dari SMA Negeri 1 Sampang nomor urut 17 akan menyampaikan pidato dengan judul Membangun Generasi Bebas Perundungan. Hadirin rahimakumullah, generasi muda merupakan masa yang penuh dengan asa, penuh dengan cita, pun juga dengan cinta. Tak ayal jika generasi muda menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Profesor Dr. Buya Hamka pernah berkata, pemuda haruslah mempunyai cita-cita tinggi supaya hidupnya berarti. Namun sayang seribu sayang, banyak generasi muda sekarang justru putar haluan. Harusnya berlomba menggapai cita-cita, malah melakukan hal yang sia-sia. Harusnya mengukir prestasi, malah justru saling mencaci maki. Seperti fenomena yang sering terjadi saat ini, kasus perundungan atau yang kita kenal dengan istilah bully, banyak kita temui. Makian dan cacian terus saja terjadi. Bahkan kekerasan dan kekejaman semakin menjadi-jadi. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bahwa tren kekerasan di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 tercatat kurang lebih 194 kasus. Dan pada tahun 2024 meningkat menjadi kurang lebih 600 kasus. Sungguh hal ini miris sekali, hadirin. Oleh karena itu, hal ini senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum asa wala nisa'um min nisa' wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Azhar halaman 477 sampai 480 jilid ke-13, Profesor Dr. Wahbah Suhaili menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut terdapat 3 larangan, yaitu pertama, la yaskhar qaumum min qaumin, larangan mengolok-olok suatu kaum dengan kaum yang lain. Dikisahkan oleh Bani Tamim yang mengolok-olok beberapa sahabat, mengolok-olok kekurangan secara zahir, yaitu kekurangan fisik atau harta benda. Kedua, wala talmizu anfusakum, larangan mencela orang lain, sebagaimana yang terjadi pada kisah sahabat Bilal bin Rabah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menaiki Ka'bah dan mengumandangkan azan. Seketika beberapa sahabat menghina sahabat Bilal bin Rabah dengan mengatakan, tidak adakah orang yang lebih baik daripada burung gagak hitam itu? Dan yang ketiga adalah wala tanabazu bil alqab, larangan memanggil dengan julukan yang tidak menyenangkan. Sebagaimana fenomena yang sering terjadi di sekitar kita, di mana ramai sekali sebutan yang tidak menyenangkan, seperti kampret, cebong, dan lain sebagainya. Betul hadirin? Betul? Ketiga larangan tersebut merupakan bentuk perundungan yang sudah jelas tidak boleh kita lakukan. Namun nyatanya hadirin, tindakan perundungan dengan berbagai cara justru marak terjadi di mana-mana. Seperti perundungan yang terjadi di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Blitar. Mengutip dari Detik News, Senin 28 Juli 2025, perundungan yang mengarah pada pengeroyokan terjadi pada saat pengenalan lingkungan sekolah. Pengeroyokan tersebut berupa kekerasan fisik dan mirisnya hadirin. Hal tersebut sengaja divideo oleh siswa lain untuk disebarkan. Sungguh sangat disayangkan. Hadirin, salah satu penyebab utama tindakan perundungan adalah keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali, sehingga mengakibatkan sangat merugikan bagi korban bully. Contohnya seperti depresi, penurunan prestasi, kecemasan, hingga isolasi sosial yang mendalam. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita agar perundungan tidak lagi ada dan menghantui generasi muda? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita renungkan firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 70 sebagai berikut.
Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا, yang artinya sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 6 halaman 109 juga menjelaskan tentang kemuliaan manusia Bani Adam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi kelebihan dan diangkat kedudukannya di antara makhluk yang lain. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Dewan juri, hadirin yang berbahagia, jika Allah saja memuliakan manusia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan perundungan. Tidak ada lagi toleransi untuk saling mencaci maki. Tidak ada keuntungan dari saling menghina ciptaan Tuhan. Patut kita ajungi jempol program pemerintah dalam melindungi warganya, di antaranya dengan menggulirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang ini melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan. Selain itu, KUHP juga mengatur sanksi untuk tindakan perundungan seperti pencemaran nama baik pasal 310 dan penganiayaan pasal 351. Hadirin, mantan Presiden Amerika ke-44 Barack Obama mengatakan, each of us has the right to freedom in pursuing happiness. No one deserves to be oppressed. Tiap-tiap dari kita berhak mempunyai hak kebebasan untuk mengejar kebahagiaan. Tidak seorang pun yang pantas untuk dirundung. Dewan juri, hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri pidato kali ini, dapat kita simpulkan bahwa membangun generasi bebas perundungan adalah melakukan perubahan pola pikir dan aksi nyata. Dengan menanamkan empati sejak dini, mengajarkan anak-anak untuk saling menghargai dan memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kebaikan hati, bukan intimidasi. Mari sadar diri, sucikan hati agar tidak terjadi perundungan sana sini. Mari kita menjadi generasi yang merangkul, bukan memukul. Generasi yang membawa cahaya, bukan gelap gulita. Alun-alun Sampang sangat menawan, menyuguhkan keindahan pun juga kenyamanan. Kita generasi muda agen perubahan menuju Indonesia bebas perundungan.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalam.